Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampuh mata kuliah Agama Islam. Nama saya Maulana Bayi Haki Ramadan dengan NIM 41342241. Pada kesempatan yang insya Allah berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang presentasi tentang hakikat penciptaan dan tujuan hidup manusia di dunia. Indikator materi pada kesempatan kali ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, apa sih hakikat manusia? Dan yang kedua adalah apa itu agama, apa yang dimaksud dengan agama dan ruang lingkupnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku, intelektual, dan sosial. Menurut perspektif Islam, manusia disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4, manusia adalah makhluk terbaik. Kenapa makhluk terbaik? Karena manusia dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena manusia harus selalu melakukan kebaikan atau amal soleh. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Sedangkan menurut perspektif filsafat, manusia adalah makhluk mukallaf yang dibebani kewajiban dan tanggung jawab. Dengan akal pikirannya, ia mampu menciptakan kreasi spektakuler berupa sains dan teknologi. Kemudian kita masuk kepada agama dan ruang lingkupnya. Menurut bahasa, agama berasal dari kata a, hidup, dan gama, aturan. Religi atau religion berasal dari kata ri dan eliger yang berarti memilih kembali. Dalam bahasa Belanda, religi berasal dari kata ri dan ligare yang artinya menghubungkan kembali sesuatu yang putus. Dalam bahasa Lactantius, religi berasal dari re dan ligere yang berarti membaca berulang-ulang bacaan-bacaan suci. Cicero. Dalam Al-Quran, agama disebut al-din, artinya undang-undang, peraturan, dan ketaatan. Sedangkan menurut istilah, agama adalah suatu sistem nilai yang diakui dan diyakini kebenarannya dan merupakan jalan ke arah keselamatan hidup. Kemudian kita masuk kepada materi ruang lingkup agama yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, aspek keyakinan. Aspek keyakinan ini yang kemudian banyak dikenal sebagai akidah. Akidah merujuk pada keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua yang difirmankannya untuk diyakini. Dalam Islam, pendidikan akidah sendiri menempatkan posisi yang paling mendasar seperti terlihat pada rukun Islam pertama. Di samping itu, ajaran akidah menjadi hal yang paling didahulukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kala mengajarkan ajaran Islam kepada para sahabatnya. Sebagaimana dalam hadis yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu, pada suatu hari kami Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat radhiyallahu anhu duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu muncul di hadapan kami seorang yang berpakaian sangat putih. Rambutnya sangat hitam dan tidak tampak tanda-tanda bekas perjalanan. Tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Dia langsung duduk menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kakinya menghempit kedua kaki Rasulullah. Dari kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam ialah bersyahadat bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan mengerjakan haji bila mampu.
Orang itu lantas berkata, "Benar." Kemudian dia bertanya lagi, "Kini beritahu aku tentang iman." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada qadar baik dan buruknya." Kemudian orang itu pergi menghilang dari pandangan mata. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, "Hai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi?" Lalu Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah lantas berkata, "Itulah Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Kemudian kita masuk pada aspek yang kedua atau ruang lingkup yang kedua, yaitu aspek norma atau hukum. Ajaran pokok agama Islam yang kedua adalah aspek syariah atau norma. Aspek inilah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah, dengan hubungan manusia dan manusia itu sendiri atau hablum minannas, dan hubungan manusia dengan alam semesta, hablum minal alamin. Secara redaksional, syariah sendiri bermakna jalan hidup yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan untuk menjalankan kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Panduan yang dimaksud adalah sumber hukum Islam yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, hingga ijtihad para ulama. Menurut tulisan ilmiah terbitan di Gilip IAIN Kendari, ruang lingkup yang terkandung dalam aspek syariah mencakup hukum ibadah, muamalah dalam hal tukar-menukar harta, munakahat dalam hubungan berkeluarga, siasah dalam konteks bermasyarakat, hingga jinayat yang menyangkut pidana. Kemudian kita masuk pada aspek yang terakhir atau ruang lingkup yang terakhir, yaitu aspek perilaku. Aspek perilaku atau akhlak dalam ajaran pokok agama Islam, akhlak ini sendiri merupakan sikap-sikap atau pola perilaku manusia yang menjadi hasil dari pelaksanaan dua aspek sebelumnya, yakni akidah dan syariah. Pentingnya pendidikan akhlak dalam ajaran Islam tergambar dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang penyebab utama yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau menjawab, bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga aspek ini tidak berdiri sendiri. Sebaliknya, ajaran pokok agama Islam yang terdiri dari tiga aspek tersebut berintegrasi membentuk kepribadian manusia yang utuh atau holistik pada seorang muslim sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam atau kedamaian secara menyeluruh atau kafah. Dan janganlah ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekeliruan atau ada salah-salah kata dari saya. Karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.